Mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami diingatkan melalui pujian ini, bila ketika kami hidup dan masih diberikan kehidupan dalam dunia ini, bila kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu Tuhan, hidup bagimu, hidup mempermuliakan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya ketika pada malam hari kami bersama-sama sekali lagi kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Bila mulai proses pembelajaran itu Tuhan, membuat kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Membuat kehidupan kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami membuka hati kami seluas-luasnya, agar roh Tuhan yang bekerja di hati setiap kami. Agar setiap kali pemberitaan firman Tuhan itu disampaikan, kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi dunia ini. Kami juga memohonkan kiranya Tuhan sendiri memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Tuhan, Engkau yang memakainya jadi alat di tangan-Mu. Dan bagi setiap kami Tuhan, yang sama-sama kami menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bila firman-Mu kembali berbicara di hati setiap kami, firman-Mu sungguh-sungguh menegur hidup setiap kami Tuhan, dan firman-Mu sungguh-sungguh membukakan mata rohani kami, bagaimana kami hidup bagi Kristus. Berbicaralah pada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, tema kita pada hari ini adalah sehati dan sejiwa di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan dalam eksposisi Kisah Para Rasul, dan kita sudah masuk dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, lebih dari seabad yang lalu, seorang Yahudi yang dulunya adalah seorang Kristen bernama Karl Marx, dia membuat satu penerbitan buku yang menggemparkan. Ada dua buku, yang pertama adalah berjudul Komunis Manifesto, dan kedua adalah buku berjudul Das Kapital. Dan kedua buku itulah yang menjadi cikal bakal munculnya sebuah gerakan yang kita kenal dengan sebuah ajaran atau sebuah paham yang disebut dengan komunisme, Bapak sekalian. Dan salah satu ucapan dari Karl Marx yang sangat-sangat terkenal sampai saat ini, ketika dia berkata bahwa agama adalah candu atau opium bagi masyarakat. Saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa sejarah memang mencatat bahwa munculnya komunisme itu adalah sebuah reaksi, adalah sebuah kritik terhadap mulai menjamurnya negara-negara di mana masyarakatnya kebanyakan adalah komunitas-komunitas orang-orang Kristen, tetapi mereka memiliki satu paham yang disebut dengan kapitalisme, saudara. Dan kapitalisme itu sendiri stolnya bermula sebagai satu upaya agar roda perekonomian itu dapat berputar, saudara. Di mana ketika kapitalisme itu kemudian dimunculkan menjadi satu ajaran, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya masyarakat diminta agar mereka menjadi produsen-produsen. Dan mereka bisa memproduksi sendiri, Bapak sekalian. Dan ketika ada sebuah spesifikasi dan produksi masing-masing, maka itu diharapkan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Roda perekonomian itu dapat berputar sehingga ekonomi dapat bertumbuh di sana. Tetapi masalahnya muncul di sana adalah ketika pada akhirnya kapitalisme itu berdampak negatif di tengah-tengah masyarakat. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Yang terjadi adalah hal itu menimbulkan banyak orang kemudian mencoba memperkaya diri dan mereka tidak peduli terhadap sesama mereka.
Ada terjadi jurang yang begitu besar antara orang kaya dan orang yang miskin. Bahkan di tengah raya pada masa itu, Bapak sekalian, ada elit-elit pengusaha yang mereka bekerja sama dengan orang-orang pemerintahan dan bahkan juga dengan pemimpin-pemimpin agama yang memakai agama kemudian menjadi alat untuk apa? Untuk memobilisasi masyarakat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dan akibatnya, Bapak sekalian, komunitas Kristen yang semula terbangun dengan luar biasa menjadi satu komunitas Kristen yang tidak lagi mencerminkan komunitas yang mula-mula, yang saling peduli dan saling membantu satu dengan lainnya dan saling sehati satu dengan lainnya. Itulah sebabnya saya mau katakan pada malam hari ini menjadi satu hal yang tepat. Ketika dalam seri eksposisi Kisah Para Rasul, hari ini kita berbicara dalam tulisan Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-32 hingga ayat ke-37 ini. Ini menjadi satu bahan reflektif bagi setiap kita, saudara. Bagi seluruh jemaat Kristen pada masa kini. Bagaimana kita hidup bersama dan bagaimana kita mengerjakan kehidupan bersama itu dalam sebuah pelayanan dalam komunitas Kristen. Saudara, kalau kita bisa mencoba memahami Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, maka bagian firman Tuhan ini tentu saja berkaitan dengan satu pernyataan yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-44 dan ke-45. Di sana dicatat bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan segala dari mereka dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah gaya hidup yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Kristen atau gereja mula-mula di Yerusalem, Bapak sekalian. Dan itu mengacu pada sebuah perikop yang kita baca tadi. Bagaimana komunitas yang telah bersatu, komunitas yang bersehati, komunitas yang saling membantu satu dengan lainnya. Mereka lakukan itu kemudian dengan satu tujuan akhir. Dan tujuan akhir itu adalah sebuah kesaksian Injil. Di mana Injil itu diberitakan. Di mana kebangkitan Tuhan Yesus itu diberitakan kepada mereka. Dan itu menjadi satu hal yang penting untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang non-Kristen pada masa itu. Saudara, mereka merasakan bagaimana sebuah perubahan hidup itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka diubah hidup mereka. Mereka merasakan ada satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap mereka. Dan itu mentransformasi hidup setiap mereka. Tetapi ketika saya mau katakan bahwa ketika orang merasakan keselamatan telah mereka terima. Ketika mereka merasakan bahwa itu ada satu kasih karunia yang begitu melimpah. Yang priceless, tidak akan mungkin bisa terbayar. Lalu pertanyaan bagi mereka adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang non-Kristen itu, mereka bisa diyakinkan bahwa kasih karunia yang melimpah-limpah itu memang benar-benar berlimpah. Apa yang menjadi wujudnya? Karena kalau kita berbicara tentang kasih karunia yang berlimpah-limpah itu, berupa keselamatan yang telah mereka terima yang priceless itu adalah satu hal yang abstrak yang dimiliki oleh mereka. Bagaimana satu wujud nyata tentang kasih karunia yang melimpah itu bisa dirasakan juga, bisa dilihat oleh orang-orang Yahudi non-Kristen pada masa itu, Bapak sekalian. Nah, disinilah jemaat-jemaat Kristen mula-mula menunjukkannya dengan membentuk komunitas Kristen yang sehati, sejiwa. Dan diwujudkan dengan apa? Dengan cara mereka saling berbagi kepunyaan masing-masing. Saudara, ada beberapa hal yang melatar belakangi tindakan saling berbagi ini tentu saja. Dan itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita untuk kita melihat apa menjadi latar belakang. Mengapa mereka kemudian membentuk satu komunitas Kristen yang saling berbagi. Yang tentu saja berbeda yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Saudara, kalau kita bisa melihat latar belakang, maka kita bisa tahu bahwa pada masa itu, orang-orang Yahudi, mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi. Dan dalam penjajahan itu kita bisa tahu bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang relatif miskin. Mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa dalam penjajahan itu, mereka harus membayar pajak yang begitu besar. Mereka tertekan oleh karena penjajahan Romawi. Dan sebagian besar orang-orang Yahudi, mereka adalah kalangan-kalangan yang miskin, Bapak sekalian. Tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang Kristen Yahudi bukan saja sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang miskin,
Tetapi karena mereka adalah orang Kristen yang dianggap mereka memiliki sebuah agama yang baru pada saat itu, maka mereka pun mendapatkan intimidasi. Mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi sekitar mereka juga. Sehingga dua akibat ini yang terjadi, Bapak sekalian. Di satu sisi mereka memang sudah miskin, tetapi ditambah lagi dengan satu intimidasi, satu tekanan, permusuhan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi sendiri, sesama saudara sendiri. Sehingga membuat mereka tertekan dan menderita. Apalagi kalau kita bisa tahu, kita bisa melihat dalam perikop sebelumnya dalam kisah para rasul ini, bagaimana pemimpin-pemimpin mereka, baik itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pernah ditangkap, pernah ditahan, dan itu menjadi satu hal yang membuat mereka menjadi gemetar dan gentar akan hal ini. Mereka tertekan dan mereka hidup di tengah-tengah segala intimidasi yang ada. Maka agar mereka tetap dapat survive, mau tidak mau, komunitas Kristen pada saat itu, mereka sungguh-sungguh harus bersehati sejiwa. Dan salah satunya dengan cara apa? Mereka saling berbagi berkat kepunyaan satu dengan lainnya. Karena memang sangat-sangat disadari bahwa jelas ada orang-orang yang memang mereka miskin. Jelas ada orang-orang mereka yang benar-benar menderita. Mereka menderita dan mereka miskin bukan karena mereka adalah orang-orang yang malas bekerja. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang mereka memang tidak mau mereka hidup berusaha dengan sekuat tenaga mereka. Tetapi tekanan itu yang membuat mereka menjadi miskin. Dan itu menjadi satu hal yang mengingatkan setiap mereka. Bagaimana ketika mereka beriman kepada Kristus itulah mereka harus membayar harga yang luar biasa. Tetapi komunitas Kristen yang dibentuk inilah menjadi satu komunitas yang dapat saling menopang satu dengan lainnya. Bagaimana orang-orang yang memiliki harta yang lebih, orang-orang yang memiliki mungkin kekayaan yang lebih, mereka bisa menopang saudara-saudara seiman mereka yang berkekurangan. Dan itu dikerjakan sebagai satu sesama anggota keluarga Allah. Di antara sesama orang percaya, saudara. Dan dalam perjalanannya bahwa sikap sehati sejiwa ini kemudian menjadi satu komitmen mereka bersama. Karena apa? Karena pada akhirnya ketika mereka berbagi, mereka bersatu, mereka bersehati. Itu menjadi sebuah kesaksian Injil. Agar orang-orang di luar sana, agar orang-orang Yahudi di Yerusalem yang mereka belum mengenal akan Kristus, mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Kristus yang telah mengubah hidup orang-orang percaya pada masa itu. Dan itu menjadi satu kesaksian yang bisa disampaikan oleh para rasul. Bagaimana para rasul kemudian memberitakan Injil itu kepada orang-orang Yahudi. Dan bagaimana kesaksian itu menjadi satu contoh keteladanan yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana orang-orang Kristen yang telah diubahkan. Orang-orang Kristen yang mereka hidupnya telah lahir baru. Mereka hidup tidak mementingkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka mau saling berbagi satu dengan lainnya. Sebagai satu sikap mereka saling tolong menolong sebagai keluarga Allah. So menjadi pertanyaan yang memang timbul bagi setiap kita tentu saja pada masa kini adalah, apakah yang dilakukan oleh gereja mula-mula ini adalah bentuk lain dari ajaran sosialisme atau komunisme, Bapak sekalian? Mungkin beberapa dari kita mulai terbersih akan memberikan ini. Sepertinya sama, Bapak sekalian. Tapi saya mengajak bagi setiap kita untuk coba melihat dalam bagian ini. Sosialisme dengan tokohnya Lenin, Bapak sekalian, ada sebuah paham yang gerakannya itu ingin terpisah dengan agama. Bagi mereka agama adalah masalah pribadi dan agama tidak boleh dicampurkan dengan sosialisme. Dan itu saya mau katakan bahwa jelas baik sosialisme maupun komunisme cenderung anti agama. Bahkan seperti mana saya katakan dari awal bahwa komunisme itu sendiri adalah satu respon kritik, ya, satu respon di mana keprihatinan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku diri mereka beragama, saudara. Itulah membuat mereka kemudian cenderung anti agama. Tapi berbeda dengan komunitas Kristen pada masa itu. Tindakan jemaat komunitas Kristen pada saat itu ketika mereka berbagi satu dengan lainnya, tujuannya adalah mereka ingin mempraktekkan ajaran agama. Artinya mereka ingin mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang telah mereka terima. Di satu sisi sosialisme dan komunisme anti agama, tapi kita bisa melihat bahwa tindakan gereja mula-mula tentu saja mereka melakukan itu dengan tujuan untuk mempraktekkan ajaran agama yang telah mereka terima. Yaitu setiap kebenaran firman Tuhan yang telah mereka terima. Dan tentu saja itu berbeda
apa yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula dengan apa yang dipraktekkan dengan paham sosialisme dan komunisme. Saudara, hal penting juga kita perlu lihat pada hari ini adalah tentu saja bahwa Taurat Tuhan itu tidak pernah menentang kepemilikan. Tetapi kalau kita bisa tahu bahwa sebenarnya Perjanjian Lama, bahkan Taurat Tuhan, memberikan kita sebuah kesadaran bagi umat untuk apa? Untuk menjunjung tinggi satu sikap kepedulian dan kasih kepada sesama. Saudara, hukum Taurat bahkan juga Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menentang akan kepemilikan, tetapi menjunjung sikap kepedulian dan kasih kepada sesama. Sebagai contoh, Bapak sekalian, bagaimana ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Sakeus, maka Tuhan Yesus tidak segan-segan menumpang di rumah Sakeus. Meskipun Tuhan Yesus tahu Sakeus adalah pemungut cukai dan seorang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, Bapak sekalian. Tetapi luar biasanya di sana itu terjadi. Bagaimana seorang Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia mengalami satu kehidupan yang bertobat, ketika dia merasakan ada satu kasih karunia yang berlimpah-limpah yang dia rasakan itu, maka dia menyadari bahwa kepemilikan harta tidak lagi menguasai hatinya. Satu hal yang penting, Tuhan Yesus tidak melarang kepemilikan harta. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengalami kehidupan yang sudah bertobat, kehidupan yang sudah diubahkan, yang merasakan bahwa anugerah keselamatan itu ada satu hal yang berharga, yang melimpah dalam hidup mereka. Maka mereka menyadari bahwa kepemilikan harta itu bukan lagi menjadi satu hal yang menguasai hidupnya itu sendiri. Demikian juga ketika Tuhan Yesus ketika memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Bapak sekalian. Dan kita bisa tahu dalam catatan Alkitab yang jelas katakan bahwa ada sisa 12 bakul roti, Bapak sekalian. Dan itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Ada sisa, ada kepemilikan yang sisa. Sehingga saya katakan bahwa Tuhan Yesus jelas tidak menentang akan sebuah kepemilikan. Demikian juga kalau kita bisa melihat, Bapak sekalian. Maka kita tahu bahwa segala kepemilikan itu kemudian Tuhan Yesus tekankan, jangan pernah itu menggantikan posisi Allah dalam hati setiap kita. Itulah yang membuat seorang muda yang kaya ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang dicatat dalam Matius pasal 19. Pemuda kaya ini kemudian dia merasakan sedih hatinya. Karena apa? Karena dia gagal mengikuti Yesus. Oleh karena kepemilikan harta itu masih menguasai di hatinya. So, itu menjadi satu poin yang penting bagi setiap kita untuk kita sungguh-sungguh mengetahui. Tuhan Yesus menekankan bahwa kepemilikan harta itu jangan sampai menggantikan posisi Allah dalam hidup setiap kita. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa ada 2 hukum kasih atau 2 amanat kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dan amanat kasih itu adalah satu amanat yang mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, Bapak sekalian. Dan hukum kasih yang kedua mengatakan bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, hukum kasih ini adalah sebuah ajaran yang membuat kita itu sungguh-sungguh melihat bahwa sebenarnya memiliki harta, menjadi kaya, itu betulnya bukan satu dosa. Tetapi ketika kasih kita kepada harta, kepada kekayaan itu melebihi kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, disitulah dosa itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu poin penting bagi setiap kita untuk kita memahami bagaimana posisi kita terhadap harta dan kepemilikan itu. Dan jemaat mula-mula adalah jemaat yang meskipun mereka sebagian besar adalah bayi-bayi rohani, tetapi kita bisa melihat bahwa mereka mau belajar bagaimana mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan cara mereka berbagi. Dan bagaimana mereka dalam berbagi itu mereka memenuhi akan hukum kasih yang telah diberikan pada setiap mereka. Dan satu hal yang penting adalah ketika mereka menyerahkan harta itu, ketika mereka mau berbagi itu, Bapak sekalian, maka dikatakan bahwa mereka membagi itu dan mereka menyerahkannya dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Dan itu dicatat di ayat ke-34b hingga ayat ke-35.
Dikatakan di sana, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, saya memberikan highlight pada dua hal ini. Apa yang mereka bawa itu, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan yang kedua adalah, dan itu dibagikan sesuai dengan keperluan yang ada. Saudara, mengapa mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul? Saya percaya bahwa ketika mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, karena mereka menganggap bahwa rasul-rasul adalah orang yang penuh hikmat dan berasal dari Tuhan. Mereka adalah pribadi yang paling dipercaya pada saat itu. Bagaimana rasul-rasul dalam hikmatnya bisa membagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan pembagian itu diberikan sesuai dengan keperluan dari setiap orang-orang percaya pada saat itu. Soalnya kalau kita bisa melihat konteks pada masa kini, mungkin saya bisa katakan bahwa dalam konteks masa kini, maka persembahan-persembahan akan diakonia kita itu kita juga bisa percayakan kepada satu lembaga yang terpercaya, pada gereja Tuhan. Dan ketika percayakan pada gereja Tuhan, itu menjadi satu wewenang bagaimana gereja Tuhan dengan hikmat bisa membagikan kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan sesuai dengan keperluan yang ada. Sekalian. Ketimbang saudara sekalian, kita bagikan kepada dengan kemampuan kita sendiri, kita berikan kepada si A, kita berikan kepada si B, kita berikan kepada si C, ya. Dan pada akhirnya itu mungkin bisa menimbulkan satu rasa kesombongan diri karena kita sudah memberikan pada si A, si B, si C dan si D. Dan itu prinsip yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Bagaimana mereka tidak langsung memberikan kepada pribadi lepas pribadi. Tapi bagaimana mereka mempercayakan itu pada satu lembaga. Satu pribadi yang tepat. Yang dengan hikmat Tuhan bisa kemudian membagikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Saudara Lukas pada akhirnya, pada bagian akhir dalam penjelasan ini. Kemudian memberikan satu contoh nyata. Satu jemaat, seorang yang kaya, seorang yang mempunyai kelebihan. Tetapi dia mau rela membagikannya itu. Dia adalah Yusuf yang dikenal juga dengan nama Barnabas, Bapak sekalian. Dia adalah satu contoh ketulusan hati dalam berbagi. Satu contoh bagaimana seseorang yang memiliki harta, tetapi harta itu tidak menguasai hidupnya. Dia rela membagikan itu karena dia sadar bagaimana mereka bisa memenuhi satu hukum kasih itu. Menyatakan kasih kepada Allah dan menyatakan kasih kepada sesama. Dan dia bagikan itu, dia bawa di depan kaki para rasul. Dan itu menjadi satu contoh bagaimana seseorang yang dalam hidupnya mereka tidak terikat dengan harta. Seseorang dalam hidupnya bagaimana hatinya tidak terpaut dengan harta dan kepemilikan yang ada. Tetapi sungguh-sungguh memiliki satu ketulusan hati untuk memberi dan membagikan kepada sesama saudara seiman. So, itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Karena tidak banyak orang-orang pada masa kini. Mereka benar-benar memiliki sebuah ketulusan hati untuk berbagi, saudara. Lebih-lebih pada zaman ini, begitu banyak orang-orang sudah mulai terpikat dengan apa? Dengan materialisme. Orang-orang terpikat dengan harta dunia. Dan itu mengikat orang-orang dalam kehidupan dalam dunia ini. Bahkan juga mungkin itu mengikat juga orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya mungkin mereka memberi. Tetapi ketika materialisme itu mengikat mereka. Mereka mungkin memberi. Mereka mungkin tampaknya memberi. Tapi mungkin mereka memberi dengan satu tujuan untuk mendapatkan lebih. Atau dengan arti lain ketika mereka melemparkan kail dengan umpan ikan yang kecil. Mereka punya satu motivasi. Dengan saya melempar ikan yang kecil, saya mendapatkan ikan yang lebih besar lagi, saudara. Itulah materialisme, Bapak sekalian. Seakan-akan mungkin dalam hatinya mereka memberi. Seakan-akan mereka mempraktekkan bagaimana mereka mengasihi sesama mereka dengan pemberian itu. Tetapi ada motif-motif tersembunyi. Karena mereka dikuasai hatinya oleh harta dan kepemilikan yang ada. Saudara, justru firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh mengingatkan bagi setiap kita. Bagaimana kita hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Namun kita bisa bersehati sejiwa dalam Kristus sebagai satu komunitas yang percaya dan satu komunitas yang sungguh-sungguh kita tahu bagaimana kita menghidupi panggilan kita.
Dan bagaimana kita bisa menghidupi akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima dalam hidup ini. Saudara, pendeta Rick Warren, saudara sekalian, adalah seorang pendeta yang terkenal. Dan pada tahun 2002 ketika dia meluncurkan satu bukunya, The Purpose Driven Life, maka pendeta Rick Warren dia mendapatkan dana yang luar biasa dari penjual bukunya. Pada tahun pertama peluncuran bukunya itu, bahkan dia mendapatkan sebanyak 10 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahun pertama buku itu diterbitkan, saudara sekalian. Dan itu menjadi satu hal yang membuat Rick Warren kemudian tercengang karena dia merasa bahwa dia bergumul dengan uang sebanyak itu, saudara sekalian. Bagaimana dia bisa menggunakan uang sebanyak itu untuk hidupnya? Dan kemudian dia dan istrinya mulai berdoa di hadapan Tuhan pada saat itu. Dan dalam doa itu dia mendapatkan jatuh jawaban. Di tengah-tengah segala pergumulan yang ada dalam doa itu, dia kemudian mendapatkan bahwa mereka memutuskan untuk tidak mengubah apapun dalam hidup mereka. Hanya karena mereka memiliki penghasilan yang lebih besar. Itu sebabnya Rick Warren bersama keluarganya pada saat itu, mereka memutuskan untuk menjalani keseharian mereka tidak umumnya sama. Sebelum mereka mendapatkan penghasilan yang luar biasa seperti itu. Bahkan yang berubah adalah Pastor Rick Warren kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak lagi mau menerima gaji ketika dia mengembalakan gereja Saddleback. Bahkan dia mengembalikan seluruh gaji yang pernah dia terima dari gereja itu mulai tahun 2002 itu. Dan itu menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita sekalian. Seorang Pastor Rick Warren, dia selalu mencoba mengingatkan dirinya agar dalam hidupnya dia tidak berubah menjadi seorang yang tamak. Hanya karena berkat Tuhan yang berlebih. Hanya karena berkat Tuhan yang melimpah yang telah dia terima. Dan itu menjadi satu warning juga bagi setiap kita. Bagaimana contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan kita yang telah berlimpah. Semakin kita berlimpah, makin semakin kita terikat dengan harta dalam dunia ini. Saudara, seorang Pastor Rick Warren, seorang Yusuf yang disebut sebagai Barnabas, jemaat mula-mula, ada sebuah contoh yang nyata bagi setiap kita. Bagaimana kita memandang soal kepemilikan harta itu bagi hidup setiap kita. Saudara, pada hari ini kita tahu besok sekalian. Saya percaya bahwa ada jemaat-jemaat Tuhan yang mereka mungkin saat ini hidup dalam kemiskinan. Mereka miskin mungkin bukan karena mereka malas. Tapi kita bisa tahu mereka sungguh-sungguh miskin karena mereka tertekan dalam segala kondisi yang ada. Mereka miskin, mereka bukan karena mereka telah berbuat dosa sehingga mereka jatuh miskin. Tapi kita tahu ketika mereka miskin, mungkin mereka menghadapi satu intimidasi karena iman mereka di dalam Kristus. Dan disitulah kalau kita bisa tahu bahwa gereja Tuhan punya satu tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana gereja Tuhan harus mengangkat kehidupan mereka yang telah jatuh itu sebagai wujud kesatian kita sebagai sesama keluarga Allah. Apa yang telah gereja Tuhan telah lakukan selama ini dengan mengkoordinir persembahan-persembahan jemaat untuk mereka mempersembahkan persembahan-persembahan diakonia menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Bagaimana setiap orang-orang yang sudah telah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa itu, mereka sungguh-sungguh memiliki satu hati yang saya bisa berbagi satu dengan lainnya. Bagaimana jemaat-jemaat Tuhan mereka bisa memberikan satu persembahan dan mempercayakan itu kepada satu lembaga gereja. Dan bagaimana gereja kemudian bisa membagikan dengan hikmat daripada Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat yang membutuhkan. Sehingga setiap mereka tidak satupun yang dapat terlewatkan untuk mereka sungguh-sungguh mendapatkan bantuan ketika mereka menderita oleh karena kemiskinan yang telah mereka terima itu. Saudara, pada hari itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita pada hari ini. Satu pembelajaran yang penting yang terus mengingatkan bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hukum kasih itu. Kita mengasihi Allah, tapi kita juga bisa mempraktekkan kita mengasihi sesama kita. Saudara, saya tutup khotbah ini dengan satu tulisan dalam sebuah renungan harian yang mengatakan demikian. Kasih menginspirasi dan mendorong kita untuk berbagi. Dan perbuatan berbagi menjadi pernyataan bahwa kita mengasihi. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan, ketika kami disadarkan bahwa kami telah menerima kasih yang berlimpah-limpah daripada Tuhan,
Biar dengan kesadaran itu kami sungguh-sungguh dapat berbagi kasih itu. Lewat memberikan persembahan-persembahan kasih kami bagi setiap saudara-saudara iman kami yang mungkin mereka membutuhkan akan uluran tangan kami Tuhan. Tuhan berikan kami hati itu. Berikan kami menjadi satu komitmen untuk kami sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Untuk memenuhi apa yang menjadi kasih kami yang bisa diwujud nyatakan kepada sesama ini. Terima kasih Tuhan. Beri kepekaan bagi setiap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.